Sudah lebih dari 1 minggu sampai video ini dibuat, kebakaran hebat masih melanda Los Angeles dan sekitarnya. Sampai Rabu tanggal 15 Januari 2025, terhitung sudah ada 25 orang yang meninggal dunia. Menurut data dari Coal Fire, kebakaran semakin meluas sampai diperkirakan sudah menghanguskan lebih dari 15.632 hektar. Angka tersebut adalah gabungan dari kebakaran yang melanda kawasan Palisades, Eaton, dan Hearst. Selain itu juga, terdapat beberapa fakta mengejutkan yang menarik untuk dibahas mengenai kebakaran terbesar dan termahal dalam sejarah Amerika Serikat ini. Berikut adalah pembahasan lengkapnya. Namun sebelum itu, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Ini adalah dokumentasi yang diyakini sebagai titik awal kebakaran terjadi. Ialah Don Griffin, seorang pemilik rumah di Palisade Highland yang berhasil merekam dan memfotonya. Pada saat itu, hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, ia sedang berada di halaman belakang rumahnya. Ia mengaku melihat gumpalan asap kecil yang mengepul di lembah yang berada tepat di belakang rumahnya. Selain Griffin, tetangganya pun ada yang sempat melihat dan segera memberitahu hal itu ke pihak berwenang setempat. Namun sebelum kedatangan pihak berwenang, dengan cepat api membesar dan menyebar. Di saat yang sama juga, di area tersebut memang sedang mengalami kekeringan dan juga angin kencang. Angin yang dimaksud ini adalah angin Santa Ana. Menurut National Weather Service di Los Angeles, angin ini memiliki kecepatan yang bisa mencapai 120 sampai 160 km per jam. Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 malam waktu setempat, muncul sebuah fenomena tornado api atau firenado saat kebakaran terjadi. Tornado api ini terlihat saat api melanda kawasan elit Pacific Palisades, tepatnya di sekitar lembah San Fernando. Menurut ahli meteorologi di KCAL News yaitu Dani Ruberti, munculnya tornado api ini diduga akibat angin yang sangat kencang. Badan Cuaca Nasional setempat mengatakan, jika hembusan angin kencang ini adalah angin Santana yang akan bertiup melalui area di California Selatan. Kekuatan dari hembusannya ini dapat mendekati 100 mil per jam atau sekitar 160 km per jam. Ruberti juga menambahkan kalau tornado api yang juga disebut pusaran api atau fire devil ini sebenarnya jarang terjadi. Namun jika sekalinya terjadi, tornado api ini bisa mencapai tinggi ratusan kaki ke udara, namun hanya berlangsung selama beberapa menit pada satu waktu saja. Menurut data dari Coal Fire, sampai hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 2.30 dini hari waktu setempat, area yang terkena kobaran api telah mencapai sekitar 15.632 hektar. Ini merupakan jumlah gabungan dari kebakaran yang terjadi di Palisades, Eaton, San Gabriel, sampai lembah San Fernando. Secara penghitungan total luas wilayah, ternyata pada wilayah yang terdampak kebakaran ini jauh lebih besar daripada luas kota Paris. Karena ibu kota negara Prancis tersebut hanya memiliki luas sekitar 10.540 hektar saja. Imbas dari kebakaran yang terus meluas ini, tercatat setidaknya ada lebih dari 12.000 bangunan yang hancur dan 1.000 diantaranya adalah rumah mewah. Lalu lebih dari 100.000 orang mengungsi dan 25 orang yang meninggal dunia. Dari sekian banyak kebakaran yang melanda wilayah Los Angeles, salah satu kawasan yang paling terdampak adalah Malibu. Hampir seluruh rumah dan bangunan yang berdiri di pinggiran pantai ini habis terbakar. Namun berbeda dengan rumah yang satu ini. Oceanfront home in California, the only one left standing in this picture after wildfires ripped through this week. Ya, ini adalah rumah yang ditaksir oleh Daily Mail memiliki harga 9 juta US dollar Amerika Serikat atau setara dengan 146 miliar rupiah. Rumah 3 lantai tersebut adalah milik dari seorang penulis sekaligus profesor pendidikan di Universitas Johns Hopkins yaitu David Steiner. Steiner menjelaskan bahwa saat awal perancangan, rumah ini ditujukan agar tahan terhadap gempa bumi sehingga memiliki konstruksi yang sangat kuat dengan dindingnya yang terbuat dari semen dan batu, atapnya anti api, dan tiang pancangnya ditancapkan 15 meter ke dalam batuan dasar untuk menahan hantaman ombak di bawahnya. Atas hal itu, Steiner senang
karena tempat tinggalnya selamat dari kebakaran. Namun di sisi lain, dirinya juga merasa sedih karena semua rumah tetangganya hancur tidak tersisa. Pada Selasa tanggal 7 Januari 2025, beberapa jam sebelum Los Angeles mengalami kebakaran hebat, Presiden terpilih Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengutarakan sebuah ancaman untuk Gaza dan Timur Tengah seperti ini. If the deal isn't done before I take office, which is now going to be 2 weeks, all hell will break out in the Middle East. Dalam ungkapannya itu, Trump mengancam akan membuat Gaza hancur seperti neraka jika para sandera Israel tidak dibebaskan sampai sebelum tanggal 20 Januari 2025 mendatang. Namun ancaman Trump itu seolah berbalik. Bukan Gaza dan Timur Tengah, tetapi Los Angeles Amerika Serikatlah yang saat ini menjadi seperti sebuah neraka. Menurut kelompok aktivis sayap kiri, uang pajak negara ini digunakan untuk mendanai militer Israel dalam melawan rakyat Palestina. Dan menurutnya juga ini adalah sebagai bentuk karma. Belum sepenuhnya bisa tenang, bagi masyarakat Los Angeles yang rumah dan area sekitarnya terbakar, harus tetap mewaspadai efek berbahaya lainnya. Memang, di sebagian wilayah terdampak, kobaran api sudah berhasil dipadamkan. Namun dari sisi kesehatan, sejumlah ahli memperingatkan mengenai potensi keracunan asap dan partikel debu dari sisa-sisa kebakaran hebat yang terjadi. Menurut Institut Lingkungan Stanford Woods, terdapat kemungkinan adanya lapisan zat beracun seperti timbal, asam sulfat, arsenik, dan karsinogen yang menempel pada puing-puing bangunan atau terbawa oleh abu yang tertiup angin. Zat-zat tersebut berasal dari sisa pembakaran alat-alat rumah tangga. Penyakit yang paling berpotensi mengancam kesehatan khususnya pada sistem pernapasan itu seperti diantaranya pneumonia, bronkitis, asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, sampai kanker paru-paru. Menurut analisis perusahaan meteorologi swasta Amerika Serikat yaitu AccuWeather, total kerugian karena kebakaran ini mencapai lebih dari 150 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.430 triliun rupiah. Tercatat kerugian paling besar terjadi di Santa Monica dan Malibu. Keduanya itu termasuk ke dalam kawasan elit di Amerika Serikat dengan rata-rata harga rumah atau properti mencapai lebih dari 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 31 miliar rupiah untuk per unitnya. Jadi selain dinobatkan sebagai bencana kebakaran paling besar dan merusak, kebakaran Los Angeles ini juga menjadi bencana termahal di Amerika Serikat. Itu tadi pembahasan singkat mengenai beberapa fakta yang ada dalam bencana kebakaran hebat di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen jika ada pendapat lain. Kalian juga bisa request cerita atau kisah apa yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.